Shalom, persekutuan yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dalam renungan harian di akhir usbu saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur karena seusbu lamanya telah Tuhan sertai kami dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami. Dalam syukur dan sebagai pengakuan bahwa kami butuh Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami akan disegarkan dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai kami, agar firman Tuhan yang akan disampaikan dan diperdengarkan dapat menjadi berkat bagi kami semua untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Firman Tuhan di penghujung usbu ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Persekutuan yang diberkati Tuhan, seonggok tanah liat hanya akan sekedar menjadi tanah liat yang kotor, yang menjijikkan mungkin bagi sebagian orang dan tidak dipandang ketika ia ada dalam sifat asalinya sebagai tanah liat. Tetapi di tangan seniman, tanah liat itu dapat dibentuk menjadi mahakarya yang indah dan berguna, misalnya vas bunga, guci, dan lain-lain sebagainya. Persekutuan yang diberkati Tuhan, hidup kita di dalam Tuhan seumpama tanah liat yang dibentuk dengan tangan Tuhan sendiri. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus mau mengingatkan bahwa di luar Tuhan kita seumpama tanah liat yang tidak memiliki makna apa-apa. Kita adalah manusia yang penuh dosa, yang kotor, yang menjijikkan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar, Tuhan tidak mau kita menjadi ciptaannya yang tidak berguna. Sehingga Yesus Kristus dengan pengorbanan yang mahal mau menebus kita. Dan dengan tangan Allah sendiri, kita dibentuk seumpama tanah liat yang tidak memiliki makna itu menjadi karya yang indah. Menarik bahwa di Efesus 2 ayat 10, ketika Paulus mengatakan karena kita ini buatan Allah. Kata buatan Allah dari kata Yunani poiema yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam dua arti. Yang pertama masterpiece, yang kedua poem atau puisi. Masterpiece atau mahakarya, kalau kita jalan-jalan ke pertunjukan seni atau museum, di seluruh yang digelar di sana ada satu karya yang disebut mahakarya atau yang paling baik di antara yang terbaik. Itu yang disebut mahakarya. Maka Paulus mau mengingatkan bahwa di dalam tangan Tuhan kita bukan hanya menjadi orang yang biasa-biasa saja, tetapi seharusnya kita memancarkan keindahan yang sesungguhnya telah Tuhan siapkan bagi kita. Begitupun ketika diterjemahkan sebagai puisi, maka Tuhan mau kehidupan kita dalam naik turunnya, dalam berbagai proses yang mungkin terkadang menurut kita buruk, tetapi di dalam tangan Tuhan itu akan menjadi kisah indah yang memberkati banyak orang. Karena itu, di penghujung usbu ini kita diingatkan, ketika kita ada sampai saat ini dengan kekuatan, dengan berbagai potensi, dengan berbagai hal baik yang telah Tuhan titipkan, ketika Tuhan telah selamatkan kita, ketika Tuhan telah tolong kita berkali-kali, ingatlah bahwa kita disiapkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Hidup kita harus berguna dan bermakna bagi banyak orang.
tetapi juga kisah hidup kita, mungkin dalam segala kekurangan kita, dalam segala keburukan, dalam segala kelemahan kita, semua mau dipakai Tuhan untuk menjadi karya sastra yang indah, surat terbuka yang ketika orang lain membaca menyaksikannya, mereka akan merasakan diberkati. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mengakhiri usbu ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan tidak menempatkan kita dalam situasi saat ini sebagai sesuatu yang tidak berguna. Tuhan ingin kita memiliki makna dalam hidup kita, berbagi kebaikan bagi orang-orang di sekeliling kita. Tetapi juga ketika kita ada dalam proses yang tidak mengenakan, seumpama tanah liat yang dibanting, dililit, dikikis, dipanaskan, percayalah, setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah untuk mendatangkan kebaikan, agar tujuan mulia dalam hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan dapat dinyatakan. Dan biarlah kita menjadi mahakarya Tuhan yang indah, yang akan mempersaksikan cinta kasih Tuhan bagi banyak orang di mana saja kita berada. Tuhan menyertai dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati karena kelemahan kami, karena keberdosaan kami. Kami mohon ampun, ketika dalam perjalanan kehidupan ini, kami banyak kali menyakiti hati Tuhan dan sesama. Dan biarlah dengan tangan pengasihan-Mu, Tuhan terus proses dan bentuk kami untuk menjadi mahakarya yang indah, agar kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika kami merasakan pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, ajar kami untuk tidak bermegah diri dan mengakui bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah kami persembahkan hidup kami untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi orang-orang terkasih kami saat ini yang ada dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Yang sakit, biarlah Tuhan jamah dan beri kesembuhan. Yang sedang berbeban berat, biarlah Tuhan tolong, Tuhan beri kekuatan agar dapat memperoleh jalan keluar terbaik bersama dengan Tuhan. Bagi setiap orang yang sedang mengalami berbagai pergumulan dengan doa yang tak terkatakan, dengan air mata di hadapan Tuhan, Tuhan tilik satu persatu, agar melalui semuanya kisah hidup anak-anak Tuhan akan menjadi kesaksian bahwa tidak pernah ditinggalkan orang-orang yang mengandalkan Tuhan sebagaimanapun keadaan kami. Dan kami bersyukur Tuhan telah sertai kami dalam seluruh kerja, karya, tugas, dan tanggung jawab pelayanan kami di sepanjang usbu ini. Biarlah Tuhan siapkan kami untuk menerima berkat sorgawi di hari Minggu yang kudus di esok hari, menyaksikan bahwa Tuhan tetap ada di pihak kami untuk menyatakan yang terbaik dalam setiap doa-doa kami, tetapi juga untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Untuk itu, kami mohon pengasihan dari Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kami, orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami, semua orang yang kami doakan, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan harian kita di penghujung usbu ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.